seorang tua yang kemudian berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika dia tidak mendapati anak turunnya di surga, tentu jadi kegalauan tersendiri. Maka Allah tahu bagaimana hati-hati hambanya yang pengen kemudian berkumpul di dalam surganya Allah, tetapi terkadang antara amal soleh orang tua dengan anak-anaknya itu berbeda. Maka kemudian Allah berikan kenyamanan bagi penghuni-penghuni jannah ini, yakni apa? Allah kumpulkan antara orang tua dengan anak-anak turunnya ketika mereka sama-sama di dalam menjalani kehidupan ini dengan satu keimanan, iman wal Islam. Maka menjadi kegalauan seorang anak ketika kemudian mendapati orang tuanya Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an thayyiban mubarakan fihi wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita akan belajar bagaimana kita bermuamalah dengan orang tua. Dalam hal ini mungkin banyak orang bertanya ketika kemudian bagaimana sikap saya ketika berhadapan dengan orang tua yang belum Islam. Ini memang jadi masalah, karena bagi kita yang sudah mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu terjadi kegoncangan. Apalagi ketika kita membaca surah misalkan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini adalah kenikmatan yang diberikan kepada penghuni surga yang mungkin melebihi kenikmatan dari surga itu sendiri. Ini dalam surah Tur ayat 21, yakni alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim dzurriyyatahum. Ini al-ayah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman kemudian mengikutinya siapa? Anak turunnya di dalam keimanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan berkumpulnya orang tua ini dengan anak turunnya. Masya Allah, ini kenikmatan yang luar biasa, yang sebenarnya kenikmatannya menjadi kenikmatan yang lebih daripada kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu gini, seorang tua yang kemudian berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika dia tidak mendapati anak turunnya di surga, tentu jadi kegalauan tersendiri. Maka Allah tahu bagaimana hati-hati hambanya yang pengen kemudian berkumpul di dalam surganya Allah, tetapi terkadang antara amal soleh orang tua dengan anak-anaknya itu berbeda. Maka kemudian Allah berikan kenyamanan bagi penghuni-penghuni jannah ini, yakni apa? Allah kumpulkan antara orang tua dengan anak-anak turunnya ketika mereka sama-sama di dalam menjalani kehidupan ini dengan satu keimanan, iman wal Islam. Maka menjadi kegalauan seorang anak ketika kemudian mendapati orang tuanya, satu mungkin kondisinya musyrik, satu mungkin kondisinya bukan seorang muslim, ya. Maka ada terjadi kegalauan bagaimana usaha dia untuk bagaimana satu ketika bermuamalah dengan dia, berikutnya bagaimana mengajak orang tua ini agar mereka kembali ke jalan Allah, menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemusyrikannya, dari mungkin bukan Islamnya menuju Islam. Maka ini menjadi kegalauan dan usaha dari si anak. Kenapa? Dia berharap nanti di dunia dia berkumpul sebagai keluarga, maka dia berharap kelak di yaumil kiamah berada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dengan kedua orang tuanya. Sahabat Inspira yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, ketika seorang anak bermuamalah dengan dari orang tua yang mungkin dalam kondisi musyrik ataupun kafir, ya, belum Islam, maka tentu ini kita sudah pahami petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka ini musyrik, walaupun mereka ini kafir dari orang tua ini, atau bahkan mungkin mengajak mereka si anak-anak untuk bermaksiat, kata Allah, fala tuti'uma di dalam surah Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka mengajakmu untuk kepada kemusyrikan, maka jangan kau taati keduanya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Tetapi kata Allah, tetap pergaulilah mereka dengan baik di dunia. Masya Allah, di dunia. Jadi usaha kita agar kemudian orang tua ini tersentuh hatinya, diantaranya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala ini, pergaulilah orang tua, jadikan muamalah yang baik antara anak dengan orang tua. Sebisa kita memberikan pergaulan yang baik, dari mulai perkataan yang baik, dari mulai kemudian kita sering menyambangi orang tua, sering menanyakan kabar orang tua ketika mereka sakit, bagaimana kita memperhatikan kondisi kesehatannya, dan apapun yang bisa kita lakukan pelayanan yang baik kepada orang tua. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang tua itu zalim, walaupun orang tua itu dalam kondisi musyrik. Satu ketika ini juga bisa kita ambil faedah secara umum. Satu ketika Rasulullah Muhammad SAW menghadiahkan kain sutra kepada sahabat Umar radhiyallahu an. Maka kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an itu mengatakan bahwasanya, bagaimana engkau menghadiahku sutra ya Rasulullah, padahal barang siapa yang memakai sutra, engkau sendiri mengatakan tidak akan memakainya kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kenapa panjenengan engkau menghadiahkan kepadaku sutra, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, aku hadiahkan kepada engkau, silahkan jangan kau pakai, tetapi hadiahkan kepada saudara-saudaramu. Yang tentu dipahami di sini adalah saudara-saudara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, belum Islam. Artinya Rasulullah ingin mengajari, berhubunganlah yang baik dengan saudara-saudaramu. Sehingga apa? Berharap dengan hubungan-hubungan yang baik tersebut nanti akan menyentuh hati mereka dan kemudian membimbing mereka menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inginnya kita bagi seorang muslim itu adalah dakwah Islam ini menyentuh kepada seluruh kalangan, sehingga mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kalimat Allah lah yang dijunjung tinggi. Berikutnya bisa kita pahami bagaimana kalau kemudian cara kita mengajak orang tua, membuat orang tua berubah sehingga mereka menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mereka kemudian dari yang bukan Islam, dari kafir menuju Islam. Bagaimana caranya? Di antaranya ditunjukkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, yang kemudian kita bisa mengambil pelajarannya. Kami sampaikan, haddatsana Abul Walidi Hisam ibnu Abdul Maliki qala haddatsana Ikrimah ibnu Ammarin qala haddatsani Abu Katsirin As-Suhaimiyyu qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, aku telah mendengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma sami'a bi ahadun yahudiyun wala nasraniyun illa ahabbani. Tidaklah aku mendengar salah satu orang pun dari kalangan Yahudi ataupun Nasrani mereka itu membenciku, kecuali justru mereka itu yakni mencintaiku. Ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini, beliau ingin mengabarkan dulu akhlak beliau, cara muamalah beliau, hubungan beliau dengan orang-orang yang bukan Islam. Itu beliau kabarkan bahwasanya tidak ada satu orang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu membenciku, kecuali mereka justru sangat senang kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan aktivitas muamalah yang baik yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada orang-orang yang bukan Islam. Kemudian beliau katakan, inna ummi kuntu uriduha alal islami fata'ba. Dan beliau katakan ibuku di sini dalam kondisi bukan Islam, karena beliau katakan inna ummi kuntu uriduha alal Islam. Sesungguhnya ibuku, aku menghendaki bahwasanya dia bisa Islam, bisa masuk ke dalam Islam. Artinya kondisi saat itu ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu belum Islam, dan keinginan beliau kuat agar kemudian ibunya ini tertuntun kepada jalan Islam.
Ketika diajak kepada Islam, ibunya fata'ba, ibunya kemudian menolak, tidak mau. Fakultulaha fa'abad, aku katakan kepada beliau untuk agar mau Islam, fa'abad, tetapi ibuku menolak. Fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu, maka kemudian aku mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, ud'ullaha laha, wahai Rasulullah, nyuwun, saya minta panjenengan, saya minta Anda engkau mendoakan bagi ibuku ya Rasulullah. Yani mendoakan agar ibunya dikehendaki oleh Allah bisa berislam, masuk Islam. Fada'a, maka kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Fa'ataituha, kemudian setelah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu balik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi ibunya, waqad ajafat alaihal baba, di pintu rumahnya itu terbuka. Faqalat ya Abu Hurairah, maka kemudian ibunya didapati di rumahnya, yakni dia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, inni aslamtu, wahai Abu Hurairah, aku telah Islam. Fa'ahbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fakultu, maka kejadian ini langsung dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini mengatakan kepada Rasulullah, ud'ullaha li wa li ummi, berdoalah ya Rasulullah, aku mohon kau berdoa lagi untukku dan untuk ibuku. Ini setelah mengabarkan keislaman tentang ibunya. Maka beliau minta lagi kepada Rasulullah untuk doa untuknya dan untuk ibunya. Faqala, Nabi Muhammad SAW kemudian bermunajat kepada Allah, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu, ya Allah, hambamu, siapa? Abu Hurairah dan ibunya, ahibbahuma ilan nas, aku mencintai mereka daripada manusia yang lain. Saudaraku yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini bagaimana perilaku dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang patut kita contoh, kita ambil pelajaran. Itu bagaimana ketika kita bermuamalah dengan orang tua yang dalam kondisi musyrik ataupun orang tua yang dalam kondisi kafir, belum Islam atau mungkin belum menerima Islam atau sebagainya. Mungkin kita dapati orang tua kita yang dalam kondisi Islam sebenarnya cuma tidak mau mempraktekkan Islam secara benar. Mungkin Islam tetapi tidak mau sholat, Islam tetapi tidak mau puasa, dan banyak sekali perilaku kaum muslimin yang memang enggan untuk menjalankan Islam secara benar. Maka di antaranya ini perlu kita contoh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bagaimana usaha beliau, keinginan beliau untuk kemudian mengajak ibunya di dalam Islam itu ditolak. Padahal kita tahu, beliau kabarkan dulu bahwasanya akhlak beliau bagus, beliau jaga secara muamalah kemanusiaan itu bagus. Disaksikan di dalam riwayat tadi, tidak ada satu orang pun dari kalangan Yahudi dan Nasrani itu mengatakan kebencian kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya beliau ketika menjaga muamalah dengan orang itu dijaga dengan baik, dijaga dengan baik. Nah, itu pun terkadang ajak-ajakan mereka agar orang lain itu mau dengan Islam, agar berubah dari buruk menjadi baik, itu tidak mesti menjadi jaminan. Tetapi harus ada usaha itu dulu. Untuk bagaimana kita mengajak orang lain di dalam kebaikan itu harus ada usaha. Yang pertama kita lakukan adalah kita memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka, sehingga dalam kondisi akhlak kita itu tidak mencoreng dari nama baik dakwah Islam itu sendiri. Artinya dimulai dengan bagaimana akhlak kita berhubungan baik dengan manusia, tidak ada celah di dalamnya, sehingga kemudian ketika ada usaha kita mengajak mereka, orang-orang yang belum taat, orang-orang yang belum Islam dan sebagainya, apalagi orang tua kita, kok belum menghasilkan hasil mereka tunduk kepada Islam. Salah satu contoh yang dicontohkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, usaha beliau itu adalah beliau mendatangi orang saleh, yang dalam hal ini
adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau minta doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang diajarkan dalam diantara wasilah doa adalah meminta doa kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang masih hidup, untuk memohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kayak ini bisa kita temui ketika kemudian kita ingin mengajak saudara kita, teman kita, bahkan orang tua kita yang kemudian belum tunduk kepada Allah, baik Islam yang tadi mungkin Islam belum sholat, Islam belum puasa, Islam belum mau menjalankan Islamnya dengan benar, ataupun seorang yang kafir, orang tua yang kafir atau orang tua yang musyrik, kemudian kita ingin mengajak mereka dengan baik, tentu jalannya tadi muamalahnya juga baik. Terus kemudian berikutnya kita bisa dengan menempuh jalan meminta kepada orang-orang soleh di dekat kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kebaikan dari orang tua, agar mereka tunduk patuh kepada Allah, atau agar mereka menuju Islam dan sebagainya. Hasilnya Masya Allah luar biasa apa yang dilakukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan ibunya, Allah ijabahi sehingga pulang ibunya sudah berislam, Masya Allah. Kemudian didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni doa beliau sangat mencintai Abu Hurairah dan ibunya daripada manusia yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.